Yang Ramadan bersama Gus Zaidun. Dan hikmah Ramadan pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Gus Zaidun, bahwa di antara orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, yang mendapatkan pertolongan Allah, adalah termasuk di antara orang yang mati dalam keadaan syahid, kemudian mu'adin, di antara salah satunya adalah tersebut, kemudian adalah orang-orang yang menghormati bulan suci Ramadan. Jadi yang mendapatkan perlindungan dari Allah dari siksa kubur, Siksa kubur. yang mati syahid, mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Ini Gus, kemudian termasuk mati syahid kalau di dalam kondisi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir untuk membela kehormatan kaum muslimin, tentu saja ini kesempatannya lebih terbuka. Kalau dalam keadaan damai, Gus, bagaimana seseorang bisa mendapatkan seperti seorang yang mati syahid? Nah, itu tadi syahid, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja, ada syahid dunia. Nah, kalau peperangan yang membela agama Allah, ini mereka yang mati syahid dunia. Syahid dunia akhirat ini di dunia diperlakukan perawatannya seperti mati syahid, seperti tidak boleh dimandikan, ya, kemudian tidak disolatkan, hanya dikafani dan dikubur. Tapi kalau syahid akhirat, ya, masih diperlakukan seperti orang yang tidak mati syahid, ya dimandikan, dikafani, disolat, dikubur. Namun akhiratnya dia mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid. Ya. Apa saja yang bisa dilakukan seseorang untuk mendapatkan syahid akhirat? Itu tadi kita sedang berjuang melaksanakan agama Allah. Di saat sholat kita berangkat ngaji, berangkat umroh, berangkat ya silaturahim, atau kita mau ziarah ke wali dan lain sebagainya. Di tengah jalan kita meninggal, ya seperti itu. Jadi kita sholat kadang mati di masjid sebelum kita nyampe ke rumah atau sebelum nyampe ke masjid. Ini yang syahid-syahid akhir. Apakah termasuk juga mencari ma'isyah untuk keluarga? Ya, itu niat. Kalau kita niat mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kewajiban kita kepada anak istri, memberikan nafkah, itu juga syahid akhir. Jadi masih ada kesempatan gitu. Ibadah itu bukan hanya di masjid, itu juga ibadah. Tidak ada, karena ada satu hadis sampai begini: inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illal ham fi talabil ma'isyah. Ada di antara dosa-dosa, yaitu dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh Allah kecuali lewat susah, bersedih, gelisah karena mencari penghidupan untuk anak istri. Ini juga termasuk perbuatan yang mulia, tapi dengan catatan mencari maisha yang dengan jalan halal. Nah, ini termasuk amalan yang terbaik yang ketiga. Ada satu hadis dikatakan oleh Nabi, Abdulul Akmal ala dhuril ardi salasa. Salah satu, ada 3 amal di atas muka bumi ini yang paling utama. Yang pertama thalabul ilmi, yang kedua wal jihad fisabilillah, yang ketiga wal kasbu minal halal. Ini saja untuk mencari yang halal. Ya, ibadah bukan hanya mencari ilmu, bukan hanya berjihad, sholat, berperang, tapi bekerja mencari rezeki yang halal itu juga ibadah. Makan yang paling utama ketiga. Nah, ini agar semangat ini untuk mencari maisha yang halal
demi memberikan penghidupan kepada anak istri yang layak. Nah, ini perintah wa asyiruna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan cara yang baik. Maksudnya melakukan mereka dengan yang layak, kasih tempat yang layak, pakaian yang layak, makan. Baik, bagi para ayah ini ya yang ada di rumah, maka ini menjadi angin segar untuk para ayah untuk bersemangat mencari ma'isyah untuk keluarganya dengan cara yang halal. Itu luar biasa. Caranya ini perlu dirubah, jangan asal bekerja. Makanya Sayyidina Ali utamakan dalam mencari rezeki itu halalnya, jangan banyaknya. Halalnya itu. Halal itu yang memberikan berkah. Berkah itu membawa kebaikan. Jadi, setelah kita makan dari rezeki yang halal, insya Allah kita akan semakin sehat rohani maupun secara jasmani. Baik Gus, akan kita lanjutkan nanti perbincangan kita di malam hari ini. Sudah ada ikutan bergabung ini Gus, ada datanya dari Mbak atau Ibu ini, Pak Asri aja ya, yang ada di Medokan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya sehubungan dengan tadi terjadinya gempa. Ada bacaan apa Gus yang bisa kita lakukan ketika terjadi gempa ya? Perbedaannya apakah itu berupa azab atau ujian terkait gempa itu, bagaimana klasifikasinya? Ya, kalau gempa itu ya kejadian alam ya yang kita lihat, namun kalau kita kaitkan juga ini juga peringatan bagi kita agar selalu mempersiapkan diri untuk kematian kita, dan ini juga peringatan bagi kita yang berpaling kepada Allah agar kembali menghadap Allah. Jadi semuanya yang terjadi ini semuanya inna khalaqnahu bi qadar, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Secara penglihatan kita ya ini fenomena alam, tapi secara kita renung ini bisa juga peringatan. Ini di daerah sekitar kita ini banyak lupa hal-hal yang pada Allah kita diingatkan. Kebanyakan hal yang seperti ini karena yang ada di sekitar terjadinya pusat gempa ini ya, ada kejadian-kejadian yang jauh dari ingat kepada Allah. Mudah-mudahan bukan tapi ini adalah fenomena alam biasa dan juga sekaligus peringatan buat kita agar kita selalu mengingat kepada Allah. Malah saya kira tadi ini kan bertepatan hari Jumat ya. Saya kira hari kiamat ini. Ini persiapan masih belum maksimal, sudah kedatangan kiamat. Tapi perlu was-was juga kita ini kan. Iya. Ya tetap kita minta ampun kepada Allah. Bacaan yang astagfirullahaladzim itu setiap kita melihat musibah kan, kita minta ampun kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah agar Allah angkat kembali hal itu, karena dosa-dosa kita. Ini istighfar yang banyak. Jadi seperti itu. Karena bisa jadi memang itu karena banyaknya dosa kita yang dosa. Itu yang paling enak kita mengembalikan karena dosa. Karena memang di antara tanda-tanda orang yang bahagia itu adalah selalu mengingat dosa. Selalu mengingat dosa. Alamatus sa'adah arba'ah. Yang pertama, zikru dzunubil madiyah. Selalu mengingat dosa-dosa kita. Jangan dibuatkan lebih banyak ini kalau orang awam fenomena alam dia tidak.
bagi orang khusus tetap yang diingat adalah dosa. Jadi Allah tidak menurunkan apa kecuali karena dosa kita. Tapi maka sahabat ayyuhin nas. Ya, seperti itu saja kita. Tadi ingat kepada Allah, berzikir, kita minta ampun dosa. Itu tidaknya ungkapan atau bacaan yang bisa kita lakukan ketika mengalami entah itu rumah atau bencana yang lain rezeki. Ya, baik begitu Mbak Asri yang ada di Mudokan ya, karena setiap bencana itu bukan semata-mata hanya berupa kejadian alam semata, tapi itu merupakan ayat Allah yang diturunkan agar kita membaca untuk kembali jika mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Baik, ini yang kedua, ini ada datangnya dari Bu Anik yang ada di Kelampis ini, Gus. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sering berpindah-pindah safari tarawih. Jadi keliling masjid musola ini. Terkadang itu berbeda-beda. Ada yang sholat tarawihnya pakai 20 rakaat ditambah witir 3, ada juga yang 8 rakaat ditambah witirnya 3. Nah, ini bolehkah terus ketika berada di satu tempat musola atau masjid yang di situ sholatnya cuma 8 rakaat, kemudian yang 12 rakaat itu dilanjutkan lagi di rumah. Ini gimana, Gus? Memang asalnya seperti itu. Mereka yang berpendapat 8 rakaat itu karena Nabi dan para sahabat mengerjakannya di musola 8 rakaat. Dan mereka beranggapan Nabi sholat 8 rakaat ini dipakai dalil. Padahal setelah 8 rakaat di masjid, masing-masing sahabat itu melakukan lagi 12 rakaat di rumah. Itu dibuktikan dengan rumah mereka itu dinyalakan. Jadi mereka masih sholat. Ini mereka yang berpandangan 20 rakaat awal-awal Islam. Kemudian di zaman Sayyidina Umar semuanya dilaksanakan di masjid, itu 20 rakaat. Jadi tetap, jadi orang yang berpendapat 8 rakaat ini karena melihat ya kita husnudzon aja. Mungkin saudara-saudara kita yang di masjid 8 rakaat, mungkin 12-nya dikerjakan di rumah. Mudah-mudahan seperti itu. Atau bahkan ada sejarah lain yang mengatakan bahwa pada zaman Nabi para sahabat melaksanakan, ya belum ada istilah tarawih nih waktu itu kan, yang mulai di malam Ramadan, bahkan ada yang lebih dari 20 rakaat itu. Itu sholat yang dicontohkan Nabi cuma 8 di masjid itu. Lama tambah banyak. Nabi khawatir kalau nanti diwajibkan, maka itu akan memberatkan umatnya. Hanya 8 sampai di akhir-akhir itu Nabi tidak keluar rumah. Mulai malaman itu Nabi tidak keluar rumah karena orang semakin banyak yang menunggu. Nabi khawatir kalau diwajibkan, wah ini sudah nggak ada barisan-barisan di masjid ini, tambah maju. Yang ada kan baru jalan 3 hari 1 minggu kan barisannya bukan tambah panjang, tapi tambah ke depan. Ini orang yang mudik atau apa ya? Tapi jangan dijadikan jadi dalil ini, Gus ya. Tapi begini, tadi saya katakan Ramadan ini bulan istimewa. 1 rakaat yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan masih lebih utama daripada 1000 rakaat yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya, Anda saya katakan 8 rakaat boleh, 20 rakaat boleh. Tapi yang paling kuat 20 rakaat. Mereka yang berdasar 8 rakaat itu disanggah oleh mereka yang bernama 20 rakaat itu di masjid, setelah itu di rumah mengerjakannya. Dan itu pun di awal-awal Islam, di zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar. Namun ketika masuk di zaman Sayyidina Umar, masjid itu ramai 20 rakaat. Sampai-sampai ketika Sayyidina Umar tidak ada, Sayyidina Utsman berdoa,
ini Ramadan masjid menjadi terang, ramai karena Sayyidina Umar. Ini kan ada 20 rakaat ini. Barokah. Sampai sekarang kan masjid ramai kalau Ramadan. Jadi begitu Bu Anif ya, yang ada di Klandis boleh ya kemudian ditambah di rumah yang 12 rakaat sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Gus Zainul. Baik Gus, semakin menarik perbincangan kita di malam hari ini. Akan tapi sebentar lagi kita break sebentar, sejenak kita akan lanjutkan kembali setelah satu teman berikut ini. Dengan siapa tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Pendeta Suara Syahadu.